Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Sebuah truk terguling menimpa dua rumah. Pasangan remaja yang belum menikah ditangkap karena membunuh bayi yang baru dilahirkan. Tim gabungan polisi dan dinas perhubungan merazia parkir liar. Tim gabungan polisi dan dinas perhubungan Kamis siang merazia parkir liar dan kendaraan yang parkir sembarangan di jalan. Lokasi razia diantaranya di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Panjang, Bandar Lampung. Di sepanjang jalan ini banyak truk dan mobil pribadi yang parkir di badan jalan yang dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Para pengemudi mobil kemudian diberi imbauan dan diminta memindahkan kendaraannya. Informasi razia parkir liar ini diduga bocor sebelum petugas datang. Para juru parkir liar yang biasanya banyak di sepanjang jalan ini tak terlihat saat petugas datang. Dinas atau pemerintah tidak, biasanya parkir liar itu dimanfaatkan atau diambil oleh masyarakat di belakang-belakang jalan protokol itu gitu. Mungkin mereka niatnya bantu, tetapi intinya parkir liar tidak diperbolehkan. Jadi tidak disahkan oleh dinas manapun itu gitu. Nah, ini kita sikapi dengan menyisir dan teguran-teguran. Ini sudah berjalan oleh Disub. Pada razia ini petugas tidak memberi sanksi apapun bagi pengemudi kendaraan yang parkir sembarangan. Razia serupa akan digelar secara berkelanjutan termasuk di sepanjang jalan protokol dalam kota. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang PNS di Lampung Tengah Kamis siang diringkus tim khusus anti bandit Polres Metro karena kasus penipuan proyek fiktif. Tersangka Erwin Saputra ditangkap di rumahnya di Kelurahan Tejo Agung, Metro Timur tanpa melawan. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka berperan sebagai pengumpul uang setoran proyek yang nilainya hingga lebih dari 2 miliar rupiah. Korban dijanjikan akan mendapatkan proyek di Lampung Tengah. Benar, ponakannya Bupati. Dalam aksi tipu gelapnya ini, tersangka Erwin melibatkan seorang temannya berinisial F yang disebut-sebut salah satu kerabat Bupati Lampung Tengah yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka yang sudah kita amankan satu, untuk penetapan tersangka ada dua, satu masih dalam daftar pencarian orang sudah kita terbitkan untuk DPO-nya, sama Ferdi Fernando ya. Sementara belum ada untuk proyeknya karena uang tersebut memang diserahkan kepada saudara Ferdi ya. Adapun Ferdi adalah salah satu keponakan dari pejabat yang ada di Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Kasus penipuan proyek fiktif ini terungkap setelah salah satu korban selaku kontraktor melapor ke polisi. Korban telah menyetorkan uang ratusan juta rupiah kepada tersangka pada 2020 lalu. Namun proyek yang dijanjikan pada tersangka hingga kini belum kunjung ada. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Meski sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi, namun masih banyak masyarakat yang bingung tentang penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS sebagai ganti dihapusnya kelas-kelas dalam BPJS Kesehatan. Instansi layanan kesehatan juga diminta tidak pilih-pilih pasien umum atau BPJS. Untuk itu, Pemkot Bandar Lampung mulai menyiapkan sejumlah puskesmas baru guna melayani kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Salah satunya Puskesmas Sukarame.
Sejumlah fasilitas sudah disiapkan seperti kamar rawat inap, laboratorium, hingga ruang khusus anak. Selain di Sukarame, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada Kamis siang mengatakan akan menambah 7 puskesmas lagi. Masyarakat semua harus dilayani dengan baik dengan cara apapun. Terutama yaitu tadi datang dengan senyum, insya Allah. Kalau dengan senyum semuanya akan semua beres. Dan juga obat-obat, sudah minta tolong juga kepada puskesmas, obat-obat juga harus diperhatikan. Jangan meremehkan obat-obat yang masih ada sedikit. Nah, kalau bisa sudah tidak gimana? Kalau misalnya yang ada ruasa, sudah itu ada yang juga sedikit, itu harus cepat-cepat ini kan. Sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan bahwa tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3 pada BPJS Kesehatan. Sebelum 30 Juni 2025, seluruh rumah sakit baik negeri maupun swasta diminta menyiapkan fasilitas kris untuk penggantinya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Belasan warga Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Kamis siang menggeruduk sebuah pabrik pipa terkait sengketa lahan. Dalam aspirasinya, warga menuntut perusahaan membayar ganti rugi karena dituduh menyerobot 30 hektar lahan warga. Perusahaan juga dianggap menyalahi kesepakatan hasil mediasi BPN Lampung Selatan 2 bulan lalu. Unjuk rasa di depan gerbang perusahaan ini sempat memanas saat massa dihalangi satpam saat ingin bertemu pimpinan perusahaan. Namun akhirnya keadaan bisa diatasi setelah polisi mengizinkan adanya dialog. Kami sifatnya menunggu itikat baik dari PT Siapi. Jadi kalau memang ada itikat baik kami bisa selesaikan secara keluargaan, kami tunggu itikat tersebut. Tapi kalau misalkan sampai beberapa waktu yang kami anggap ideal mestinya sudah ada jawaban tapi belum ada jawaban, kemungkinan sebagai warga negara Indonesia kemungkinan kita punya hak hukum yang sama di mata hukum gitu. Artinya menempuh jalur hukum ya, gitu Bang. Belum ada kesepakatan antara kedua pihak, namun warga masih menunggu itikat baik pihak perusahaan. Jika masih belum ada penyelesaian, warga mengancam akan memilih jalur hukum untuk menyelesaikannya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.